Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sejarah tentang berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Saya Ridho Ainul Fikri dan saya Ika Malia. Saya Rasya Agnia. Saya Ika Anjani. saya Yusuf Muhsin. Berikut materinya akan kami sampaikan. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha pernah berkembang di bumi Mataram, sebutan lama untuk Yogyakarta. Sejak lama kali didirikan pada 732 Masehi, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota hingga akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada periode Jawa Timur, kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah kerajaan, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra di Jawa Tengah, serta dinasti Isyana di Jawa Timur. Puncak kejayaan Mataram kuno berlangsung pada masa pemerintahan dinasti Sailendra yang berkuasa mulai akhir abad ke-8. Pada masa keemasannya, kerajaan mengalami perkembangan di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, kesenian, budaya, dan sosial. Wilayah kekuasaannya pun sangat luas, bahkan mencapai semenanjung Malaka. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno cukup banyak. Beberapa contohnya adalah Prasasti Canggal, Prasasti Mantiasi, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan yang menjadi peninggalannya. Prasasti Mantiasi atas nama Dyah Balitung menyebutkan dengan jelas bahwa raja pertama Kerajaan Medang adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Letak Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno cukup rajin berpindah-pindah dalam setiap masa kepemimpinan. Awal berdiri, Kerajaan Mataram kuno berada di wilayah bumi Mataram atau yang kini dikenal dengan Yogyakarta. Lalu ketika Rakai Pikatan memimpin, pusat kerajaan pindah ke Mamrati atau kini ada di wilayah Kedu. Pusat pemerintahan kemudian pindah lagi ke Pohtilu pada masa Dyah Balitung. Pusat pemerintahan sempat kembali lagi ke Mataram pada masa Dyah Wawa, sebelum kemudian pindah ke Jawa bagian timur. Kepindahan ke wilayah yang kini bernama Jawa Timur ini dilakukan pada kepemimpinan Wangsa Isyana tahun 929. Raja Kerajaan Mataram kuno. Kepemimpinan dalam Kerajaan Mataram kuno berjalan dalam 3 wangsa, mulai dari Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isyana. Pada kepemimpinan Raja Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno berkuasa hingga wilayah kekuasaan terus bertambah luas. Namun terjadi sebuah masalah ketika Rakai Panangkaran, anak dari Raja Sanjaya, meninggal. Kemudian Mataram kuno sempat terbelah 2 bagian, yakni dinasti Sanjaya memerintah kerajaan beraliran agama Hindu di Jawa bagian tengah utara, serta dinasti Sailendra memerintah kerajaan aliran agama Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Kemudian Kerajaan Mataram kuno kembali bersatu, terutama ketika Wangsa Sanjaya kembali memimpin. Rakai Pikatan didapuk sebagai raja setelah menikah dengan anak Raja Samaratungga, Pramodawardhani. Rakai Pikatan menyingkirkan saudara Pramodawardhani dari Wangsa Sailendra yang kemudian pergi ke Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Sementara untuk candi, Kerajaan Mataram kuno membuat Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Palawasan, Candi Ardina, Candi Bima, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Semar, hingga Candi Srikandi. Prasasti Canggal merupakan peninggalan dinasti Sanjaya. 2. Prasasti Balitung. Prasasti Balitung disebut juga dengan Prasasti Mantyayasi atau Prasasti Kedu. 3. Prasasti Kalasan. 4. Prasasti Kelurak. 5. Prasasti Nalanda. 6. Prasasti Ratu Boko. Raja-raja Wangsa Sanjaya seperti dimuat dalam Prasasti Mantyayasi atau Kedu sebagai berikut. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 717 sampai 746 Masehi. Sri Maharja Rakai Panangkaran 746 sampai 784 Masehi. Sri Maharja Rakai Panunggalan 784 sampai 803 Masehi. Sri Maharja Rakai Warak 803 sampai 827 Masehi. Sri Maharja Rakai Pikatan 847 sampai 855 Masehi.
Sri Maharaja Kayuwangi 855 sampai 885 Masehi. Sri Maharja Watuhumalang 894 sampai 898 Masehi. Sri Maharatu Watukura Dyah Balitung 894 sampai 913 Masehi. Balitung digantikan oleh Sri Maharaja Daksa dan diteruskan oleh Sri Maharaja Tulodhong dan Sri Maharaja Wana. Namun ketiga raja ini sangat lemah sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Sanjaya. Raja-raja dinasti Shailendra sebagai berikut. Banu 752 sampai 775 Masehi. Wisnu 775 sampai 782 Masehi. Indra 782 sampai 812 Masehi. Samaratungga 812 sampai 832 Masehi. Samaratungga kemudian digantikan oleh Raka I Pikatan, suami dari Promodawardhani yang berasal dari Wangsa Sanjaya. Kembalilah Wangsa Sanjaya atas Mataram kuno sepenuhnya. Kitab-kitab peninggalan kerajaan Mataram kuno. Kakawin Ramayana abad ke-11. Kitab Sang Hayang Kamahayanika karya Sambahara Suryawarana dikarang pada zaman Raja Empu Sendok. Kitab Siwasana Purwadigama merupakan kitab hukum yang dikarang. Kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa dikarang pada zaman Airlangga. Letak dan bukti sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Pengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangat subur. Munculnya Kerajaan Mataram diterangkan dalam cerita Parahayangan. Kisahnya adalah dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Galuh. Rajanya bernama Sena. Suatu ketika ia diserang oleh saudaranya yang menghendaki tahta. Raja Sana meninggal dalam peristiwa tersebut. Sementara saudara perempuannya Sanaha bersama keluarga raja yang lainnya berhasil melarikan diri ke lereng Gunung Merapi. Anak Sanaha, Sanajaya, di kemudian hari mendirikan Kerajaan Mataram dengan ibu kota Medan RI itu tempatnya pada tahun 717 Masehi. Bukti lain mengenai keberadaan Kerajaan Mataram Hindu atau sering juga disebut Mataram kuno adalah prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Sanjaya. Prasasti ini berangkat tahun Truti Indri Rasa atau 654 Saka. 1 Saka sama dengan 78 Masehi, berarti 654 Saka sama dengan 732. Hurufnya Pallawa, bahasanya Sanskerta dan letaknya di Gunung Ukir sebelah selatan Kuntilan. Isinya adalah pada tahun tersebut Sanjaya mendirikan lingga di Bukit Setirangga untuk keselamatan rakyat dan pemujaan terhadap Siwa, Brahma, dan Wisnu di daerah suci Kunja. Menurut para ahli sejarah, yang dimaksud Bukit Setirangga adalah Gunung Ukir, dan yang dimaksud Kunja adalah selama Kunjara
gajah, leman, kunjak, hutan. Lingga adalah simbol yang menggambarkan kekuatan pemerintahan lelaki dan dewa Siwa. Kehidupan politik. Berdasarkan prasasti Canggal diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Sana kemudian digantikan oleh keponakannya, Sanjaya. Sanjaya adalah anak Sana, saudara perempuan Raja Sana. Sana tidak memiliki keturunan. Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan tentram. Hal ini terlibat dari prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Selain prasasti Canggal, nama Sanjaya juga tercantum pada prasasti Balitung. Kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat bertumpu pada pertanian. Kondisi alam bumi Mataram yang tertutup dari dunia luar, sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonomian dengan pesat. Pada masa Raja Balitung, aktivitas perhubungan dan perdagangan dikembangkan lewat sungai Bengawan Solo. Pada prasasti Wonogiri 903 disebutkan bahwa desa-desa yang terletak di kanan kiri sungai dibebaskan dari pajak dengan catatan harus menjamin kelancaran lalu lintas lewat sungai tersebut. Kehidupan agama dan kebudayaan. Bumi Mataram diperintah oleh dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya beragama Hindu dengan pusat kekuasaannya di utara. Hasil budayanya berupa candi-candi seperti Gendong Sangga dan kompleks Candi Dieng. Kompleks candi ini diantara lain terdiri atas Candi Bimo, Pundadewa, Arjuna, dan Nakula. Sebaliknya, dinasti Sailendra beragama Buddha dengan pusat kekuasaannya di daerah selatan. Hasil budayanya seperti Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sebagai moderator mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.